Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi para pengelola madrasah dan selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Pejuang Madrasah Official. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mereview kembali aplikasi pengolah nilai kelas akhir untuk tingkat madrasah aliyah tahun pelajaran 2021-2022. Sebetulnya aplikasi ini sudah beredar dan sudah saya review di channel YouTube saya sebelumnya, cuman ternyata teman-teman masih ada yang tidak tahu, sehingga saya akan mereview kembali aplikasi ini. Terlebih dahulu sebelum melanjutkan penggunaan aplikasi ini, silahkan baca petunjuknya, klik di sini. Di sini sudah jelas sekali cara penggunaan aplikasi ini. Kemudian jika nanti ada masalah, bisa japri saya di WA 087 892 92 20 80. Kemudian yang terpenting untuk poin 1 di sini yaitu bahwa aplikasi ini berbasis makro, jadi terlebih dahulu aktifkan makronya supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Ini cara secara manual. Jika ada yang belum paham, silakan bisa cek videonya, video tentang cara mengaktifkan makro Excel ini di channel YouTube saya ini. Sudah saya cantumkan. Kemudian sebelum melanjutkan ke aplikasi satu persatu, maka terlebih dahulu jangan lupa bantu like dan subscribe channel saya ini supaya apa yang saya posting di channel YouTube saya ini bisa memberikan pemberitahuan otomatis kepada teman-teman. Kemudian secara garis besar menu aplikasi ini terdiri dari dua, yaitu input data kemudian cetak. Di input data ini cukup banyak yang harus kita inputkan. Pertama, kita mulai dari data madrasah. Nah, silakan di sini diisi sesuai dengan data masing-masing. Mulai dari nama madrasah, kemudian tahun pelajaran ini tidak usah, kemudian NPSN, nomor urut madrasah, kemudian kabupaten kota, kemudian kode kabupaten, provinsi, kode provinsi, nama kepala. Nah, nama kepala ini harus diawali dengan huruf kapital, jangan kapital semua, atau jangan huruf kecil semua. Kemudian NIP, bagi yang tidak punya NIP dikosongi saja. Nama pengawas masing-masing, kemudian madrasah asal. Ini antisipasi bagi madrasah yang menggabung. Jadi kalau tidak menggabung maka samakan saja dengan nama madrasah ini. Kemudian tanggal kelulusan untuk tingkat madrasah aliyah tanggal 5 Mei 2022. Kemudian di sini ada pembobotan nilai ijazah, rata-rata rapot dan ujian madrasah. Mengacu pada juknis bahwa kita harus mengisi 60% 40%. Kemudian setelah itu kita melihat mata pelajaran, karena di madrasah aliyah ini tergantung dari jurusan. Di sini sudah saya cantumkan ada 4 jurusan. Yang pertama MIPA, ini maka akan berubah sendiri peminatannya. Kemudian IPS, kemudian bahasa dan budaya, kemudian terakhir keagamaan. Nah, yang perlu diperhatikan di pemilihan mata pelajaran ini yaitu pengisian lintas minat dan muatan lokal. Di sini sudah saya cantumkan. Untuk lintas minat dan muatan lokal ini tergantung dari madrasah masing-masing. Kemudian kalau sudah, jangan lupa klik simpan. Nah, setelah itu kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu mengisi data siswa. Nah, yang perlu diisi di sini yaitu yang berwarna merah-merah di sini. Tidak usah diisi maksudnya. Yang merah tidak usah diisi. Yang harus diisi yang berwarna putih. Nah, di sini nomor urut. Jadi ini diisi, silakan
sesuaikan sendiri dengan contoh yang ada. Kemudian NISM, kemudian NISN, kemudian nama lengkap. Ini jenis kelamin tidak usah diisi, tidak apa-apa, tidak harus diisi, boleh tinggal klik di sini. Kemudian tempat tanggal lahir, di sini sudah ada petunjuknya. Awali dengan huruf kapital, kemudian tanggal lahir di sini contohnya dan bentuknya. Kemudian tadi lupa bahwa nama lengkap siswa ini harus diisi dengan huruf kapital karena nanti sebagai acuan penulisan ijazahnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengisi nama orang tua. Nama orang tua di sini jangan diisi kapital semua, tapi diawali dengan huruf kapital. Kemudian setelah itu mengisi nomor SKL atau nomor SKHU. Nah, kalau nomornya disamakan, maka tinggal dirubah misalkan 23 semua. Maka tinggal copy ke bawah 23. Kalau nanti berbeda misalkan 24, maka tanggal ini 25 dan seterusnya tinggal tarik saja. Tuh. Nah, ini penomoran suratnya saya rasa tiap lembaga tidak akan sama. Terserah sambil nanti bisa dihapus misalkan apa penulisannya terserah nanti. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa siswa yang lebih dari 200. Nah, karena di sini yang saya siapkan hanya berlaku untuk 200 siswa, maka jika lebih dari 200 nanti aplikasi ini digandakan menjadi 2. Jadi 1 sampai 200, di aplikasi satunya nanti 200 sampai sekian. Nah, selanjutnya jangan lupa klik simpan. Nah, untuk penginputan foto dan QR code bisa klik next. Di sini pengisiannya untuk foto dan QR code. Jadi fotonya bisa diubah dengan cara masing-masing. Ini klik kanan, kemudian change picture, cari di mana fotonya satu persatu. Nah, untuk yang di bawahnya maka tinggal kita copy paste di sini, nanti dirubah sendiri. Terus begitu sampai ke bawah. Nah, untuk QR code-nya di sini ada rumusnya sebetulnya. Ini rumus QR code-nya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Di sini sudah ada keterangan bahwa harus mengaktifkan add-on-nya terlebih dahulu. Aplikasinya bisa nanti di-download di aplikasi di channel YouTube saya untuk pembuatan QR code ini. Setelah itu jangan lupa klik simpan. Nah, kemudian ketika sudah selesai data madrasah dan data siswa, maka selanjutnya kita masuk ke data nilai. Data nilai yang harus kita inputkan yaitu nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi nilai kelas 10 ganjil genap, kemudian 11 ganjil genap, kemudian kelas 12 ganjil saja. Terakhir yaitu nilai UM. Jadi ada 6 komponen nilai yang harus kita masukkan supaya nanti ini bisa tergabung dengan baik di DKN maupun di SKL maupun di nilai ijazah. Nah, kita mulai dari semester pertama. Nah, di sini mata pelajaran akan tampil sesuai dengan pilihan masing-masing tadi di depan di data madrasah. Nanti ini atau lebih cepatnya pengisiannya nanti ini pengisian nilainya nanti bisa copy paste langsung dari nilai raport sebelumnya di lehernya itu. Jadi begini cara pengisiannya. Jadi terdiri dari 2 digit. Kemudian selanjutnya jangan lupa klik simpan kalau sudah selesai mengisi. Nah, perlu saya bertegas bagi teman-teman yang menggunakan cara penginputan nilai copy paste dari aplikasi raportnya, maka nanti ketika nyampe di sini yaitu menggunakan paste value. Jadi klik kanan nanti kemudian paste 1 2 3. Misalnya seperti ini. Kita ambil sampel ini saja. Di sini pilih
paste value. Nah, begitu. Jangan lupa simpan. Selanjutnya semester 2, 3, 4, 5 ini caranya sama persis dengan pengisian nilai di semester 1. Yang selanjutnya yaitu mengisi nilai ujian madrasah. Nah, ujian madrasah di sini dilaksanakan secara mandiri oleh madrasah masing-masing. Nilainya sama, terdiri dari 2 digit. Silakan nanti diisi sesuai dengan pelajaran yang tercantum di atasnya, karena ini sudah ditentukan juga tadi. Nah, kemudian pengisian nilai UM ini bisa diisi secara manual atau boleh copy paste dari nilai UM yang ada. Jadi nanti klik kanan ketika masuk ke sini, klik kanan paste value, jangan lupa, supaya format ini tidak berubah. Kemudian Ctrl S, jangan lupa di sini lupa tombol simpannya tidak dicantumkan, nanti saya cantumkan di aplikasinya. Nah, kemudian setelah mengisi nilai semester 1 sampai UM ini, maka nanti kita bisa mengecek nilai ijazah masing-masing siswa. Nah, ini tampilan nilai ijazah yang akan muncul nanti. Jadi sudah lengkap dengan jumlah, kemudian rata-ratanya sudah muncul. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah mengisi nilai ini, maka kita menuju menu cetak. Di sini ada menu DKN yang pertama, kita klik. Nah, di sini akan menggabungkan semua data siswa, kemudian semua nilai yang kita inputkan tadi ini akan terkumpul menjadi seperti ini. Sebetulnya ini bisa juga dijadikan acuan penulisan ijazah, karena pengurutan data siswanya sudah saya sesuaikan dengan ijazah. Kemudian pengurutan mata pelajarannya pun sama, sudah saya urutkan berdasarkan data ijazah. Nah, ini nilai ijazah yang akan kita masukkan nanti sudah ada lengkap dengan rata-ratanya. Kemudian di sini data siswanya lengkap juga, nama, peminatan, NBSN, nomor urut, kemudian tahun pelajaran. Nah, di sini hanya satu lembar pertama terdiri dari 3 siswa. Kemudian jika teman-teman mau mereview, bisa diklik review ini. Kita skip saja. Nah, kemudian di sini perlu diketahui bahwa format dari DKN ini berformat kertas folio. Jadi upayakan nanti teman-teman sudah punya kertas folio, format kertas folio yang ada di printer masing-masing, supaya nanti di office-nya bisa muncul. Nah, kemudian kalau kita klik cetak, maka hanya akan tercetak halaman ini saja. Nah, misalkan siswa teman-teman ada 12, maka nanti kalau mau mencetak keseluruhan, di sini tinggal kita asumsikan bahwa nilai jumlah siswa itu kalau 12, maka nanti akan menjadi 4 lembar dengan ketentuan bahwa satu lembar ini terdiri dari 3 siswa. Berarti kalau 12, maka nanti sampai halaman 4, karena 4 kali 3 12. Atau misal 15, maka di sini diisi 5. Jadi 5 kali 3 nilainya 15. Jadi di sini muncul 15, ini berarti jumlah siswanya. Kemudian setelah itu, setelah mengisi nilai DKN ini, setelah mencetak nilai DKN ini, nanti kita kembali ke menu utama juga. Maaf, setelah kita menentukan halaman yang mau kita cetak 1 sampai 5 misalkan, nanti
cetaknya di sini, klik print ini. Jangan cetak yang ini. Kalau cetak ini hanya berlaku satu halaman saja yang tampil. Jadi kalau banyak tinggal klik print ini. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, kemudian yang kedua cetak SKL. Nah, cetak SKL ini teman-teman sebetulnya sudah mencetak langsung dari PDUM ini. Cetak SKL dari PDUM ini hanya sebagai perbandingan saja tempo hari seperti apa SKL yang di PDUM. Nah, kemudian SKL ini ada dua halaman, jadi halaman belakang juga ada atau halaman kedua. Halaman kedua ini persis dengan nilai ijazah yang ada di halaman belakang. Jadi sekali lagi untuk SKL ini teman-teman bisa dicetak melalui PDUM masing-masing. Kemudian caranya sama, cara ngeprintnya sama dengan yang tadi dicetak DKN. Kemudian selanjutnya yaitu impor nilai ijazah ke PDUM. Jadi ini sebetulnya sudah apa ya, sudah selesai. Jadi walaupun tidak saya bahas tidak masalah. Jadi teman-teman nanti misalkan masih mau mencoba, ini nanti di blok nilai yang ada sesuai dengan jumlah data siswa. Kemudian ini Ctrl C, nanti pindah ke template yang PDUM itu Ctrl V paste value juga di sana. Kemudian yang terakhir di sini ada penulisan nilai ijazah. Jadi nanti ini akan mempermudah penulis ijazah supaya data yang ditulis valid dan sesuai dengan ketentuan cara penulisan. Jadi aturan penulisan ijazah ini sudah saya sesuaikan dengan juknis terbaru, yaitu juknis penulisan nilai ijazah tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jika teman-teman nanti mau membuktikan kebenaran cara penulisan ini, silakan download juknisnya di sini. Kemudian penomorannya sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, hanya saja di sini nomor urutnya ada 4 digit. Kalau tahun 2021 itu ada 3 digit. Di sini sudah dikembangkan menjadi 4 digit. Kemudian MA ini untuk kode MA 13 ini kode provinsi, 22 ini kode kabupaten, dan 0546 ini nomor urut madrasah atau dulu yang kita kenal istilah NOS. Jadi nomor urut ijazah ini sudah ada 4 digit karena ternyata ada yang 4 digit. Saya pahami dulu 3 digit, ternyata sekarang sudah berubah menjadi ada yang 4 digit. Kemudian PP 01.01.1 ini kode unik dari penulisan surat kemenak. Kemudian 05 ini bulan kelulusan yaitu bulan Mei. Kemudian 2022 tahun kelulusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini NMSN sudah seperti biasa. Ini nama Ahmadi, misalkan ini harus kapital semua. Kemudian tanggal lahir siswanya seperti ini. Jika nanti misalkan 1 digit tanggal lahirnya misalkan 6 Januari, maka ditulis 6 Januari bukan 06. Kemudian nama wali atau orang tua seperti ini. Kemudian nomor induk siswanya terdiri dari 18 digit. Kemudian NSN-nya 10 digit. Kemudian penulisan nomor urut peserta ini seperti ini sesuai dengan juknis yang ada. Jadi 22 ini tahun pelaksanaan UM, 13 kode provinsi, 22 kode kabupaten, 3 ini tingkat pendidikan MA karena MA jadi 1 MI, 2 MTS, 3 MA, 0546 ini kode atau nomor urut madrasah, 0001 ini kode nomor urut peserta UM. Kemudian madrasah asal sesuai dengan ini, kalau tidak menggabung. Kemudian tanggal penulisan ijazah 5 Mei 2022. Kemudian nama kepala madrasah seperti ini, diawali dengan huruf kapital. Kemudian NIP
NIP ini dikosongi saja atau diberi tanda strip kalau bukan PNS. Nah, kemudian di sini ada nomor seri ijazah. Jadi nomor seri ijazah ini kalau mau dilengkapi nanti tinggal diisi di data siswa. Kita kembali di sini, kita masuk ke data siswa. Nah, di sini ada nomor seri ijazah. Misalkan di bawahnya 9. Misalnya seperti ini nomor seri ijazahnya. Nanti di seri ijazah yang di sini akan berubah sesuai dengan data siswa. Jadi misalkan saya rubah ini, maka 669, kemudian saya rubah lagi 670. Jadi nomor seri ijazah ini bebas sebetulnya, diisi atau tidak diisi tidak apa-apa. Kalau butuh yang lebih hati-hati ya silahkan diisi. Kemudian selanjutnya di halaman kedua, di sini sudah sesuai juga dengan jenis penulisan ijazah. Jadi poin pentingnya di sini yaitu penulisan ejaan huruf ini yaitu harus berbentuk huruf kecil semua. Jangan diawali dengan huruf kapital karena keliru. Jadi ikuti seperti ini saja contohnya. Kemudian rata-rata di sini yaitu setelah koma ada 2 digit. Jadi ikuti contoh di sini juga. Kemudian cara ngeprint ini nanti di print out sejumlah siswa supaya nanti penulisnya mudah. Jadi setiap satu lembar satu siswa, dan itu insya Allah akan lebih membuat penulis lebih hati-hati karena datanya sudah yang terpenting data yang diinputkan oleh teman-teman harus data valid. Kemudian jika sudah selesai, nanti segera cetak format penulisan ijazah ini dan segera diberikan kepada penulis ijazahnya. Jangan lupa penulis ijazah harus diberi SK sebagai bentuk tertib administrasi. Demikian review aplikasi ini. Jika ada yang belum paham silahkan bisa chat saya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya satu kata buat kita, salam madrasah mandiri berprestasi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.